mereka yang menggunakan APD saja masih bisa terpapar, apalagi kita yang hanya yang tidak. menggunakan APD cuman masker gitu ya Bu ya. Ya, kalau virus COVID kita ketahui dia itu akan hidup di host yang hidup ya, pada benda-benda atau yang makhluk yang hidup. Tapi kalau yang udah mati dia tidak akan hidup di sana. Nah, dia bisa bertahan di suatu host itu tergantung hostnya. Jadi kalau imun atau daya tahan hostnya itu lemah, dia akan betah di sana istilahnya kan. Jadi dia akan aktif di sana, makanya hasilnya bisa positif. Nah, tapi kalau hostnya termasuk kuat, itu yang kita takutkan saat ini itu adalah orang tanpa gejala, ya. Jadi dia tidak menunjukkan gejala sama sekali bahwa dia menderita COVID. Armol TV Bengkulu kembali lagi dengan saya Tri Yulianti, dan hari ini saya akan berdialog kembali bersama Nurse Mardiani Escape MM atau yang kerap dipanggil Ibu Dian, salah satu ketua Komisariat PPNI Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Ibu, hari ini kita bakalan ngobrol tentang peran perawat di masa pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa saat ini tenaga medis kita tidak sedikit pula yang menjadi korban positif gitu ya, positif COVID, yang terpapar, yang kemudian juga menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID. Nah, di sini kita mau minta Ibu Dian untuk sharing ke kita bersama sahabat Merdeka, sebenarnya garda terdepan di dalam penanganan COVID-19 ini memang ditujukan kepada perawat atau ada bahasa lain nih Bu? Atau enggak gini, bahasa singkatnya, sepakat enggak perawat atau tenaga medis itu dikatakan garda terdepan dalam penanganan COVID? Ya, seperti kita ketahui sejak terjadinya kasus COVID ini ya, bulan Maret 2020 itu yang mulai pandemi itu sudah nampak di provinsi kita, di Bengkulu ini. Kalau untuk garda terdepan itu bukan hanya perawat ya, jadi garda terdepan itu ada dokter, kemudian perawat, ada TNI, Polri, kemudian juga ada relawan. Nah, itu semua termasuk garda terdepan. Nah, untuk perawat di sini mereka merupakan garda terdepan di unit pelayanan. Artinya unit pelayanan ini bukan hanya di rumah sakit. Jadi unit pelayanan ini juga ada di pusat kesehatan yang ada di masyarakat atau kita sebut dengan puskesmas ya. Nah, selain itu nakes lain yang juga termasuk garda terdepan itu adalah TLM atau teknis laboratorium medik, yang mereka nanti yang bertugas dalam mengambil untuk rapid test ataupun swab melalui PCR itu ya. Nah, di sini kita bisa katakan perawat sebagai garda terdepan di dalam pelayanan itu ya, karena di rumah sakit selain dokter, perawat dan nakes lainnya, perawat adalah orang yang paling banyak berhubungan dengan pasien. Itu hampir 24 jam mereka kontak dengan pasien. Artinya selama 24 jam mereka akan menjalankan peran mereka sebagai caregiver, yaitu memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Karena kita tahu bahwa perawat selain dia sebagai caregiver, di masa pandemik ini ya, peran perawat selain caregiver itu juga sebagai edukator. Jadi memberikan penjelasan kepada individu, keluarga, masyarakat bagaimana penanganan atau pencegahan dan penanganan dari corona itu sendiri. Karena diharapkan dengan edukator yang baik ini nanti itu akan meningkatkan pengetahuan masyarakat, atau kita sebut dengan meningkatkan, namanya di sini ada sense of crisis. Jadi masyarakat bisa paham, mengetahui apa itu COVID, sehingga mereka bisa punya upaya atau usaha untuk mencegah, dan mereka juga akan berperilaku hidup sehat dan bersih yang semakin baik. Ya, selain itu juga peran perawat selain tadi caregiver, kemudian selain sebagai edukator, juga dia di sini sebagai advokasi. Ya, nah advokasi di sini artinya dia akan mengurangi stigma-stigma negatif tentang pasien yang menderita COVID. Ya, jadi stigma ini yang negatif ini terhadap pasien COVID, keluarga pasien COVID, jadi akan menghilangkan semua stigma itu. Jadi kita siapapun bisa mengalami atau menderita COVID ini, baik itu orang yang muda, anak kecil, apalagi lansia gitu ya. Jadi semua bisa terdampak atau terkena pandemi COVID ini. Oke, Bu Dian, kita tahu bahwa di Kota Bengkulu sendiri atau di Provinsi Bengkulu sendiri, garda terdepan kita ini cukup
banyak yang Iya. terpapar ya, Ya, terpapar cukup banyak. COVID-19. Nah, kita juga masyarakat cukup miris juga ya melihatnya. Sedih iya, rasanya kan pilu iya, bahwa di mana garda terdepan yang harusnya stay melindungin gitu kan, dia juga harus terpapar. Nah, di dalam kondisi seperti ini, apa nih yang harus dilakukan tenaga medis atau tenaga kesehatan untuk saling support, gimana caranya saling menguatkan terhadap sesama tenaga kesehatan itu? Ya, karena memang tadi saya katakan caregiver, karena mereka 24 jam kontak dengan pasien, itu otomatis mau tidak mau, suka tidak suka, COVID itu pasti akan mengenai mereka. Ya. Nah, pada hal yang harus mereka perhatikan ketika memberikan pelayanan kepada pasien ataupun penderita COVID ini sendiri, mereka tetap patuh kepada SOP. Itu harus wajib. Selain patuh pada SOP, yang terpenting juga di sini adalah kelengkapan APD. Ya, kelengkapan APD, dan kalau APD lengkap, semua fasilitas lengkap, itu insya Allah akan mengurangi risiko mereka bisa terpapar dengan COVID. Walaupun mereka setiap hari sebenarnya sudah terpapar, apalagi jika rumah sakit itu atau pelayanan itu khusus menanggulangi COVID, pasti itu mereka tidak pasti akan terpapar dengan kondisi COVID tersebut. Oke, Bu, kalau untuk kita lihat data terakhir update perkembangan COVID-19 di Provinsi Bengkulu, itu kan setengah dari korban atau pasien positif itu kan adalah tenaga kesehatan. Nah, dalam hal ini berarti tenaga kesehatan juga harus ditambah gitu ya, Bu, untuk menggantikan posisi-posisi rekan-rekan yang terpapar COVID. Nah, kemudian yang saya pertanyakan bahwa dengan banyaknya tenaga kesehatan kita yang terpapar gitu, apa itu menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi tenaga kesehatan dalam harus lebih ekstra lagi dalam menangani pasien COVID-19? Ya, seperti kita lihat untuk kurva kejadian COVID ini kan semakin hari semakin meningkat. Nah, tanpa bisa kita hindari, apalagi kondisi yang mendekati Lebaran, bisa kita lihat masyarakat itu semakin leluasa, sepertinya mereka sudah seperti instruksi atau ada informasi bahwa harus berdamai dengan COVID ya, bisa kita lihat mereka sepertinya tidak takut sama yang namanya COVID gitu ya. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan dengan kondisi ini ya berarti pada waktunya nanti kita siap-siap menerima bom waktu istilahnya ya. Nanti kasus ini juga pasti akan bertambah banyak. Nah, pemerintah dan melihat kondisi yang demikian, di mana beberapa atau banyak dari nakes ini, terutama perawat ini yang kemarin dari hasil reaktifnya ada beberapa orang, dan setelah diperiksa mereka kebanyakan yang negatif hasil swabnya, alhamdulillah. Nah, pemerintah terutama Provinsi Bengkulu, Dinas Kesehatan yang menanggulangi untuk tenaga kesehatan itu sudah menyiapkan yang namanya relawan COVID. Jadi mereka sudah mendata siapa-siapa saja yang nantinya kalau diperlukan ya tenaga ini akan on call istilahnya ya. Jadi mereka akan dipanggil untuk membantu di pusat karantina. Itu tentunya di pusat karantina, di mana di Bengkulu ini ada beberapa tempat yang dijadikan pusat karantina. Yang saat ini sudah terpakai itu adalah Bapelkes ya, yang menjadi pusat karantina yang ada di Kota Bengkulu. Jadi pemerintah tidak akan tinggal diam. Selain perawat yang ada, mereka juga sudah menyiapkan yang namanya relawan COVID. Nah, relawan COVID ini itu akan direkrut dari para perawat yang sudah memiliki STR yang siap membantu kapanpun mereka dibutuhkan. Oke, berarti tenaga relawan ini tugasnya sama berarti ya, Bu ya, dalam artian sama seperti tenaga perawat yang sebelumnya gitu menangani, atau ada batas? Ya, ada klasifikasi ya. Nah, untuk relawan COVID ini tentunya mereka nanti akan dibagi berdasarkan zona. Ada zona hijau, mungkin bagian administrasinya, kemudian ada zona kuning dan zona merah. Nah, untuk zona merah itu memang benar-benar mereka yang memiliki pengalaman ya, dan mereka berkompeten untuk melakukan tindakan itu. Salah satu kompetensinya itu adalah mereka memiliki STR. Itu tidak akan ya, pemerintah tidak akan membunuh SDM-nya gitu ya. Pasti mereka akan mengklasifikasikan tenaga sesuai dengan kebutuhan gitu. Ya, Bu, untuk tenaga kesehatan ini mungkin apakah ada semacam ini ya, atau karena mereka yang terpapar ini, atau memang imunnya yang tidak stabil, atau memang
COVID ini, virus COVID-19 ini memang betul-betul mengkhawatirkan dan penularannya itu begitu cepat gitu loh Bu, sehingga mereka yang menggunakan APD saja masih bisa terpapar, apalagi kita yang hanya yang menggunakan APD cuman masker gitu ya Bu ya. Ya, kalau virus COVID kita ketahui dia itu akan hidup di host yang hidup ya, pada benda-benda atau yang makhluk yang hidup. Tapi kalau yang udah mati dia tidak akan hidup di sana. Nah, dia bisa bertahan di suatu host itu tergantung hostnya. Jadi kalau imun atau daya tahan hostnya itu lemah, dia akan betah di sana istilahnya kan. Jadi dia akan aktif di sana, makanya hasilnya bisa positif. Nah, tapi kalau hostnya termasuk kuat, nah itu yang kita takutkan saat ini, itu adalah orang tanpa gejala. Ya, jadi dia tidak menunjukkan gejala sama sekali bahwa dia menderita COVID. Tapi setelah di swab atau setelah diperiksa dia orangnya positif. Nah, ini yang kita khawatirkan, kondisi yang OTG ini. Karena kalau orang yang artinya orang dengan memang sudah nampak tanda-tanda dan gejalanya, kita udah bisa mempersiapkan diri untuk ya jaga-jaga istilahnya ya. Nah, tapi kalau yang OTG ini kita tidak bisa memprediksi, bisa saja di antara kita berdua, saya atau Mbak ya gitu ya. Nah, ini bisa saja. Artinya kita menganggap kita tidak sakit, tapi padahal sebenarnya kita ada carrier atau pembawa virus ini. Nah, itu yang kita khawatirkan dari kerumunan orang, makanya social distancing, physical distancing, menggunakan masker, kemudian PHBS itu sangat diperlukan. Selain kita sebagai pribadi atau individu juga harus meningkatkan imunitas kita. Nah, imunitas itu bisa kita tingkatkan melalui mungkin suplemen, makanan yang bergizi, jaga body kita dengan olahraga yang teratur. Kemudian ya pikiran harus positive thinking lah ya. Memang berita-berita banyak ini kadang membuat haru biru perasaan seseorang mencemaskan. Nah, kalau bisa informasi tetap harus kita ketahui, tapi kita juga harus menjaga stres kita, jangan sampai kita terlarut atau jatuh dalam kondisi stres yang tidak baik ya. Nah, pasti stres. Nah, tapi bagaimana kita memanage atau mengatur stres kita ini jangan sampai menambah penurunan daya imun kita sendiri gitu. Oke, Bu Dian, ini kan juga salah satu dosen ya, salah satu dosen di Poltekkes Kemenkes. Nah, berarti pasti ada nih kan informasi yang diberikan kepada calon-calon perawat gitu kan, terlebih lagi untuk di masa pandemi ini. Nah, di dalam peran Bu Dian juga sebagai dosen gini kan, untuk memberikan pemahaman kepada rekan-rekan mahasiswa agar bahwa mereka juga menjadi salah satu pusat informasi kepada masyarakat kan tentunya. Nah, apa nih upaya yang udah dilakukan Ibu? Ya, kebetulan kita 1 bulan ini Poltekkes Kemenkes Bengkulu dalam rangka mendukung upaya untuk pemutusan COVID atau pandemi COVID-19 ini, kita sudah melaksanakan yang namanya PKLT online. Jadi mahasiswa hampir 760-an mahasiswa itu yang berada di daerah mereka masing-masing, itu baik ada di Provinsi Bengkulu, di Lampung, Jambi, kemudian Lahat ya. Nah, mereka melakukan kegiatan bagaimana mereka memberikan edukasi ya. Jadi ada 3 kegiatan di sini, ada edukasi, kemudian social distancing, kemudian ada PHBS. Nah, jadi mereka semua melakukan kegiatan ini melalui online. Ya, online itu baik secara WA ataupun mereka pokoknya online gitu ya. Jadi leafletnya secara online, pemberian informasinya secara online. Nah, hanya untuk edukasi langsung itu apabila terdapat kasus-kasus yang memang artinya termasuk dalam resiko tinggi seperti pada lansia, ibu hamil, anak balita. Nah, ini tindakan ini pun tidak mereka lakukan sendiri. Ya, kita tetap koordinasi bekerja sama dengan pihak desa, karena di masing-masing desa itu kan sudah dibuat yang namanya posko gugus COVID ya. Nah, selain itu juga kita bekerja sama dengan pihak puskesmas dan pihak-pihak lain yang sejak kejadian pandemi ini semua sudah bergerak ya. Pemerintah, masyarakat itu harus bergerak ya, karena pandemi ini tidak bisa kita putus sendiri. Pandemi ini harus kita putus bersama-sama, bukan hanya oleh nakes tapi semua ya, baik rakyat, kemudian nakes, pemerintah, dan semua yang terlibat di dalam kegiatan tersebut. Bu, untuk yang dilakukan nakes itu ketika menangani pasien COVID-19 itu gimana sih Bu awalnya gitu loh? Apa dari mulai pemberian obat, makanan itu dilakukan oleh perawat itu sendiri kan Bu?
Ya itu tadi kan kita sudah mengklasifikasi perawat-perawat yang bekerja untuk garda terdepan ini. Nah, kalau hanya untuk karantina, artinya pusat karantina, itu tugas perawat sebenarnya tidak terlalu berat. Karena juga kan yang di karantina itu kan biasanya orang-orang yang dia punya gejala tapi tidak parah gitu ya, artinya masih mereka bisa melakukan aktivitas sendiri. Atau orang ini tanpa gejala. Nah, jadi tugas perawat di sana ya hanya memonitor tanda-tanda vitalnya, hemodinamik tubuhnya, kemudian monitoring pemberian asupan nutrisinya, ya itu saja kegiatan mereka. Nah kalau pasiennya kondisinya sudah mulai memburuk atau membutuhkan perawatan lebih lanjut, biasanya mereka akan dirujuk. Nah ketika mereka dirujuk di rumah sakit, ya rujukan pastinya di rumah sakit ya. Nah itu nanti yang bekerja adalah perawat-perawat bagian isolasi atau memang sudah disiapkan ruangan khusus untuk pasien COVID. Nah itu tergantung, jadi apa permasalahan yang dihadapi oleh pasien. Permasalahan yang terberat itu sampai dengan mereka harus menggunakan alat bantu nafas atau disebut dengan ventilator, ya, karena mereka mengalami gagal napas, ya, karena kita tahu COVID-19 ini kan virus ini menyerang pernapasan bagian atas ataupun pernapasan bagian bawah. Nah kalau pernapasan bagian atas itu mereka pasti akan kadang menunjukkan gejala-gejala yang ringan, atau bahkan sama sekali tidak menunjukkan gejala yang kita sebut dengan OTG. Tapi kalau dia sudah mengenai pernapasan bagian bawah dan sudah memasuki paru, nah itu akan mengganggu kinerja paru karena akan terjadi penumpukan sekret di sana. Ya, jadi paru sulit untuk bergerak, makanya pasien jadi sesak. Ya, nah itu yang kita khawatirkan di sana. Tapi ini juga tergantung kondisi pasien ya. Kalau dia usianya semakin rentan, artinya rentan di sini kan usia yang masih kecil ya. Kalau katakan kemarin anak kecil tidak akan kena COVID ya, tapi sekarang ya bayi pun bisa kena gitu ya. Tapi kondisi yang terberat itu adalah dialami oleh lansia ataupun orang-orang dengan penyakit penyerta seperti kencing manis, hipertensi atau penyakit jantung. Berarti yang cukup berisiko itu lansia yang mempunyai penyakit lain gitu ya, Bu? Bukan hanya lansia, anak muda pun bisa kalau dia memang ada penyakit penyertanya. Jadi tidak bisa menjamin, artinya yang muda tidak bisa kena. Ya kalau dia punya DM atau kencing manis ataupun dia punya penyakit asma, ya itu akan memperberat. Apalagi misalnya pada orang-orang yang produktif, yang aktif ya, seperti laki-laki misalnya di bawah 45 tahun, kalau dia kuat merokok, nah itu juga beresiko, itu akan parah kalau bila terkena COVID-19 gitu. Nih Bu, di Bengkulu sendiri untuk nakesnya itu, apakah nakesnya ini sudah betul-betul sesuai dengan protap yang ada gitu, sehingga mereka itu bekerja sudah sesuai aturannya, sesuai dengan protapnya. Nah, ketika mereka terpapar kemudian melakukan isolasi, maka hal yang sama juga akan mereka lakukan. Nah, di sini untuk petugas medis yang lain, APD yang mereka gunakan itu kan ada yang satu kali pakai, ada yang satu kali pakai. Ya. Kita tahu juga ada yang dicuci ya, Bu. Kalau dicuci mungkin maskernya, tapi kalau setahu saya selama ini yang untuk APD itu sekali pakai. Dan juga mereka makainya juga tergantung tadi. Kalau memang kondisi pasiennya sangat parah, itu kan mereka makainya kan berlapis, ya. Kalau yang tidak terlalu parah kan artinya kan sudah dibagi grade-grade-nya. Nah kalau yang seperti kita lihat itu kan sampai 4 lapis. Itu memang pasien yang artinya positif, yang diisolasi. Jadi petugasnya memang harus menjaga keselamatan petugasnya itu melalui penggunaan APD yang benar. Ya penggunaan benar artinya sesuai dengan SOP. Ya berapa lapis yang mereka harus gunakan, kemudian berapa jam mereka menggunakannya. Nah, itu sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan dari masing-masing institusi rumah sakit tersebut. Kalau dari PPNI Kota Bengkulu sendiri atau khususnya di Komisariat PPNI ya Bu ya, yang Ibu tangani, bahwa ketika ada perawat yang terpapar, apakah mereka mendapatkan suatu perhatian khusus atau ada semacam pemberian semangat atau bantuan dana atau seperti apa nih Bu? Ya kan artinya selain dari nutrisi atau suplemen yang mereka dapatkan, ya
Untuk proses kesembuhan juga mereka ini kita support ini dalam bentuk misalnya perhatian ya, mungkin SMS atau mungkin perhatian teman-teman dalam bentuk apa gitu ya. Nah kita di sini tidak akan tinggal diam, jadi apalagi kami sebagai dosen itu kita terus ya mengingatkan semua mahasiswa kita, kemudian semua lingkungan kita untuk selalu menjaga jarak. Itu yang penting, menjaga jarak, tetap stay at home ya. Kemudian kalau memang nggak penting benar janganlah keluar rumah gitu ya. Kemudian tetap PHBS itu diperhatikan. Jadi sampai kadang-kadang ngecandaan mahasiswa kita ya, cuci tangan terus mem, katanya makannya kapan gitu kan. Ya jadi ya emang harus gitu ya. Jadi karena apa, kita lihat pemerintah sekarang kan ke arah hidup yang namanya ke fase new normal gitu ya. Nah di mana PHBS sudah mulai dilonggarkan. Nah tetap kita menjaga jarak ya, jaga jarak itu harus, kemudian menggunakan masker, kemudian PHBS, support system ini kalau kita misalnya tadi ditanyakan untuk perawat, itu biasanya support systemnya selain keluarga itu juga teman-teman perawat ya, teman-teman perawat, karena perawat ini persatuannya ada yang PPNI yang secara nasional ya, tapi ada juga perawat khusus misalnya bagian bedah, kemudian perawat untuk institusi vokasi keperawatan, ada namanya IVK di Bengkulu. Nah itu sudah mereka melakukan perhatian atau rasa kasihnya kepada teman-teman perawat melalui pemberian suplemen. Itu sudah kita laksanakan 2 hari kemarin gitu ya. Jadi mereka tidak akan kita tinggal ya, mereka tetap akan kita perhatikan. Kalau tidak langsung, yang jelas doa selalu kita tujukan atau peruntukan buat mereka. Selain dari apa yang kita tunjukkan, doa yang mereka juga butuhkan gitu ya. Oke, Bu Dian boleh nih sampaikan ke sahabat Merdeka dan para tenaga kesehatan kita yang terpapar COVID-19 untuk diberikan support, mungkin boleh nih Bu Dian ada yang disampaikan. Ya, terima kasih untuk sahabat Merdeka dan terutama teman-teman yang pada saat ini sedang di karantina. Tetap semangat ya, karena seperti kita ketahui badai pasti berlalu ya. Tetap semangat, tingkatkan imunitas, berpikirlah yang positif. Allah sayang kepada kita, apalagi kita adalah garda terdepan yang insya Allah kasih Allah, kemudian limpahan rahmatnya, kesehatan akan diperuntukkan untuk kita dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien yang membutuhkan kita. Terus pesan saya juga selalu patuhi SOP ya, SOP dan selalu gunakan APD. APD jangan lupa, setiap melakukan tindakan kita gunakan APD, dan yang terpenting juga checkpoint, karena di sini kita harapkan semua pasien bisa jujur sehingga kita tahu dan bisa men-tracing mereka pernah kontak dengan siapa, sehingga kita bisa paling tidak mata rantai ini bisa kita mulai putuskan. Jadi untuk masyarakat stay at home, tolong bantu tenaga nakes ya, bantu mereka juga sama seperti kita. Mereka rindu dengan keluarganya, mereka rindu dengan orang-orang terdekat mereka, dan jelas mereka ingin pulang. Ya, mereka ingin pulang, ingin stay at home seperti kita. Nah, makanya bantu mereka tetap di rumah agar mereka bisa bekerja dengan tenang dan lebih fokus dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan kepada teman-teman kita yang sedang sakit ataupun pasien umum yang sedang sakit. Mungkin itu saja, jadi tetap patuhi SOP, kemudian gunakan APD dan checkpoint. Dan untuk masyarakat, hanya satu permintaan kami, stay at home, dan kalaupun memang itu harus keluar, tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak, dan social distancing-nya juga diatur, dan terutama adalah PHBS. Oke, sahabat Merdeka, ingat pesan Ibu Dia, tetap patuhi protokol kesehatan. Apabila ingin keluar, gunakanlah masker, kemudian terapkan social distancing dan physical distancing, dan jika tidak ada keperluan kalian bisa stay at home dan lakukan hal kreatif di rumah, dan kemudian tebarlah kebaikan ya Bu ya. Oke, kita bakalan balik lagi di diskusi tema-tema diskusi kita selanjutnya. Jangan lupa tonton terus RMUL TV Bengkulu di channel YouTube kita.